Terima kasih Anda masih bersama kami di NTV Prime pemirsa, masih bersama saya Uli Pangaribuan selaku Direktur LBH Apik Jakarta. Ibu Uli, tadi kita semua sudah sepakat ya di segmen pertama zero tolerance, toleransi nol untuk pelecehan seksual termasuk pelecehan seksual nonverbal. Em, Bagaimana Ibu menanggapi pola pikir ini yang menganggap bahwa lelucon seksis itu dan vulgar itu lucu, Bu? Ya, ini yang banyak terjadi tadi ya, ketika misalnya kita menormalisasi candaan-candaan vulgar, ini akhirnya membuat tadi budaya rape culture itu jadi dianggap sebagai hal yang biasa gitu. Sehingga tadi relasi kuasa untuk melakukan apa namanya orang-orang melakukan kekerasan seksual itu ketika misalnya dia memiliki relasi kuasa yang lebih tinggi dari korban gitu kan ya, biasa aja misalnya dosen dengan mahasiswa. Nah, buat bercanda kan itu membuat kekhawatiran juga buat korban misalnya kayak gitu kan. Nah, ini bisa bisa dilihat dari unsur-unsur tadi ya, relasi kuasa tadi, karena dalam Undang-Undang TPK itu jelas ketika misalnya terjadi tindak pidana kekerasan seksual itu juga bisa dilihat dari relasi kuasanya antara pelaku dengan korban. Nah, sehingga pelecehan verbal tadi, non verbal tadi ini dianggap sebagai hal yang biasa dan dianggap menormalisasi budaya-budaya tadi ya, red culture tadi. Dan ketika itu terjadi ya tadi akhirnya apa, ini juga membuat perempuan yang tadi sebagian banyak itu adalah menjadi korbannya, jadi tidak aman, tidak nyaman ketika dia melakukan aktivitas. Nah, kalau di pendidikan itu juga jadi akhirnya dia nggak bisa mendapatkan pendidikan yang lebih baik ya, karena tadi nggak nyaman, ada canda-candaan yang seksis, kemudian ada sikap-sikap yang bias terhadap perempuan gitu. Apalagi dalam kasus ini itu terjadi gitu, tubuh perempuan itu dijadikan sebagai objek candaan Hmm, seksual gitu, oke. dan itu tanpa diketahui oleh korban, itu sangat jahat gitu. Hmm. Artinya lembaga pendidikan itu harus penting untuk bisa mendorong perubahan dalam sistem pendidikannya gitu, memasukkan tadi, masukkan materi-materi yang berkaitan dengan membangun kesadaran gendernya gitu Mbak, dan juga bisa membangun karakternya agar tadi tidak merendahkan manusia yang lain lebih rendah dari dia gitu. Jadi dia bisa menghormati, setiap manusia itu harus dihormati gitu, Oke. tidak direndahkan gitu, dalam O- bentuk apapun. Oke, tugas lembaga pendidikan untuk bagaimana menyusun kurikulum ya agar lingkungan Yes, pendidikan ini aman ya bagi perempuan juga. Nah, untuk betul. menyetop normalisasi atau budaya pelecehan seksual nonverbal ini, artinya semua pihak harus bekerja sama ya, Bu, termasuk korban itu sendiri. Hmm. Jadi ketika dia Ya. mengalami, dia juga harus berani untuk mengutarakan, untuk melapor, sehingga akan ada eh, maksudnya tindak lanjut yang serius terkait bagaimana apa yang dialaminya. Nah, ini jadi catatan, Mbak. Nggak semua korban itu berani untuk melaporkan kasusnya ya. Terutama untuk kasus-kasus kekerasan seksual gitu. Pengalaman LBH Jakarta, itu ada beberapa korban butuh cukup waktu ya untuk bisa melaporkan kasusnya. Karena memang mungkin kita nggak tahu apakah dia traumanya sangat ini ya, sangat kuat. Sehingga pada saat dia mengalami kekerasan seksual, itu dia nggak bisa melaporkan secara langsung. Dia butuh waktu, butuh orang yang bisa dipercaya. Ketika misalnya dia berani untuk melapor, oh ada orang yang bisa mendengarkan. Apakah ketika misalnya dia melaporkan kasusnya orang percaya dengan apa yang dilaporkan? Apalagi misalnya tadi relasi kuasa tadi yang sampaikan, pelakunya adalah orang yang cukup dianggap baik, terus kemudian dianggap dosen yang dalam tanda kutip cukup ini dihormati, disegani, tapi ternyata melakukan kekerasan seksual tadi gitu. Nah, orang percaya nggak dengan keterangannya gitu. Nah, itu satu. Kedua, kan nggak semua korban tadi yang saya bilang bisa cukup berani untuk melaporkan kasusnya. Ada beberapa korban berani ketika dia mengalami tadi ya canda-candaan seksual. Tadi mungkin dia bisa menyampaikan dia nggak suka gitu apa yang dilakukan oleh pelaku. Tapi nggak semua korban bisa melakukan hal yang sama. Nah, ini memang yang harus penting itu ya tadi bisa membangun kesadaran lagi bahwa berani menyampaikan sesuatu, bahwa kalau dia tidak suka stop gitu, kamu berhenti, aku saya nggak suka apa yang kamu lakukan, berhenti gitu. Nah, itu yang memang harus didorong, bahwa keberanian korban tadi untuk bisa memberhentikan atau menghentikan pelaku melakukan hal-hal yang memang tidak disukai oleh korban dan merugikan korban gitu. Hmm, Tapi tadi ya tidak semua korban bisa ya. sama gitu. Baik, saya tanyakan karena Ibu Uli juga adalah seorang aktivis perempuan ya, Bu. Nah, tapi saya di sini ingin bertanya terkait dengan peran dari LBH Apik di sini atas kasus ini. Ya, dalam kasus ini kan ini baru diketahui oleh korban ya. Hmm. Sehingga ketika Sudah misalnya ada ini kan sidang ada etik, Bu, beberapa. kemarin.
Iya, maksud saya kan korban baru tahu bahwa ternyata selama ini 20 orang korban ini ternyata menjadi objek dari para pelaku yang diduga para pelaku ini. Artinya ketika mereka tahu mereka menjadi objek, mereka tuh berani kan? Mereka mengimpun siapa aja si korban, membangun kekuatan gitu kan, untuk mendorong agar si pelakunya harus segera dipublis ya. Oh, ini loh pelakunya yang selama ini melakukan serangan-serangan seksual kepada kita gitu. Artinya ini juga keberanian dari korban untuk bisa mengungkapkan kasus ini, Kak. Artinya kita sangat menghargai apa yang sudah dilakukan korban. Ini nggak mudah buat korban ya, ketika dia tahu selama ini dia menjadi objek seksual, tapi kemudian dia harus dihadapkan dengan pelakunya gitu. Mungkin pelakunya selama ini dia kenal baik, tapi ternyata melakukan hal-hal yang tersebut kepada korban itu Bu Uli, juga nggak ada mudah buat korban. 27 korban di sini. Nah, kira-kira ini kan korban Ya, juga baru mengetahui. Apakah dari LBH Apik ya. akan jemput bola, melakukan pendampingan kepada korban atau menunggu laporan dari korban? Ya, prinsip pendampingan kami itu bisa jadi kami akan melakukan jemput bola, bisa jadi korban bisa melaporkan ke LBHP. Nah, artinya ini bagian dari kasus yang menjadi kasus prioritas buat LBHP, Mbak. Jadi ketika misalnya LBHP diminta untuk melakukan pendampingan bersama-sama dengan teman-teman Satgas TPKS, kan sudah ada Satgas TPKS gitu. Ini juga bisa jadi bersama-sama kita melakukan pendampingan, karena hubungan LBHP Jakarta dengan Satgas TPKS UI pertama Fakultas Hukum ya, itu juga cukup baik ya. Beberapa kali sebelum adanya dibentuknya didorongnya Satgas TPKS itu, APIK juga bersama teman-teman Fakultas Hukum UI juga untuk mendorong kurikulum, terus kemudian membuat buku saku ya berkaitan dengan alur penanganan kasus kekerasan seksual kayak gitu. Artinya itu sudah lama kita lakukan. Artinya APIK membuka ruang, ketika teman-teman membutuhkan LBHP, yuk sama-sama gitu. Tadi kami juga baru dihubungi teman-teman dari organisasi mahasiswa yang ada di Fakultas Hukum UI. Mungkin bisa berkolaborasi bersama lah nanti. Oke, Bu Uli, saya ingin menanyakan terkait dengan aspek privasi, Bu. Ini kalau misalnya